Halo. Kami dari Kelompok 8. Saya Insyaka Zidanadi dengan NIM 2310901058. Saya Akal Fibianingsi dengan NIM 2310901061. Saya Vita Sakarisa dengan NIM 2310901067. Perkenalkan, nama saya Adisa Fatia Septanil Ramli dengan NIM 2310901079. Saya Hanifah Okta Ramadhani dengan NIM 2310901085. saya Yirizar Wali Bahtiar dengan NIM 2310901088. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merelasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil atau suara yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat. Menjelaskan bagaimana strategi memenangkan pilkada, pemilu, dan pilpres. Secara lebih besar, strategi dibagi menjadi dua bagian, yaitu strategi perang udara dan strategi perang darat. Strategi perang udara berkaitan dengan strategi pengumpulan informasi, propaganda, dan menggalang dana. Sebaliknya, strategi perang darat berkaitan dengan terjun langsung dalam masyarakat untuk mengumpulkan basis massa, mobilisasi massa untuk memenangkan pemilu secara efisien dan efektif. Untuk memenangkan pemilu, para capres saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan capres partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para capres lain beradu strategi, taktik, dan metode pemenangan. Strategi dan taktik ini juga didukung dengan ongkos biaya politik yang besar untuk menunjangnya. Informasi mengenai persaingan antar caleg dalam satu partai justru dituturkan dari caleg itu sendiri dan juga pengurus partai. Nah, strategi yang dilakukan oleh partai politik yang pertama yaitu kampanye, di mana kampanye merupakan gabungan partai politik pengusul, orang atau seseorang, organisasi, penyelenggaraan kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon guna untuk menyebarluaskan pasangan calon tersebut. Nah, dalam kampanye ini memanfaatkan berbagai media yang sudah ada, seperti radio, media sosial, dan juga media cetak. Contoh dari kampanye melalui media digital, banyak sekali kita lihat berita-berita politik di TV. Selain itu, kita juga banyak sekali melihat poster-poster yang diposting di Instagram, di Twitter, dan sebagainya. Selain kampanye digital, ada juga kampanye lapangan yang tidak kalah penting. Kampanye lapangan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok partai politik di mana dia mengadakan pertemuan besar di salah satu rumah warga, yang acaranya itu diisi juga bisa dengan panggung hiburan, dan mungkin beberapa partai melakukan konvoy di jalan. Yang kedua, tim koalisi. Tim koalisi membangun koalisi dengan kelompok dan individu yang memiliki pengaruh besar politik yang membantu dalam kampanye komunikasi. Dukungan dari terkemuka, partai politik, dan kelompok advokasi dapat memperkuat pesannya basis dukungan. Pembentukan koalisi partai biasanya didasarkan pada pertimbangan politis yang cermat, di mana setiap partai politik mempertimbangkan kekuatan dan kepentingan mereka sendiri. Koalisi dapat digunakan untuk meningkatkan perhatian terhadap isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh anggota koalisi. Mereka dapat bekerja sama untuk Koalisi dapat digunakan untuk meningkatkan perhatian terhadap isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh anggota koalisi. Mereka dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung isu-isu ini. Koalisi dapat terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi atau tujuan tertentu. Misalnya, partai-partai dengan ideologi yang serupa, seperti nasionalisme, dini, atau agama tertentu, dapat membentuk koalisi untuk memajukan agenda mereka. Koalisi berdasarkan perolehan suara, di mana partai dengan perolehan suara lebih besar memiliki bergen
Koalisi yang terjadi secara berulang di mana partai-partai membentuk koalisi dalam berbagai pemilihan umum. Pada pemilihan presiden, sebuah aliansi dibentuk yang berdiri dari beberapa partai politik dan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebuah gerakan dibentuk dengan fokus pada memerangi korupsi di Indonesia. Koalisi ini mencakup berbagai organisasi masyarakat sipil dan bekerja sama untuk mengadvokasi transparansi, akuntabilitas, dan upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, tim sukses. Tim sukses adalah sekelompok orang yang bertugas untuk memperjuangkan calon yang diusungnya agar berhasil meraih kemenangan dalam suatu pemilihan. Tim sukses harus menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, terdefinisi, dan konsisten. Dan setiap anggota tim sukses harus berkomitmen untuk tim sukses diwajibkan membangun kesadaran kritis buat seluruh tim sukses agar motivasi untuk bekerja serta memegang teguh komitmen yang telah dibuat sejak awal supaya rencana kerja menunaikan tanggung jawab mereka secara total. Dalam program tim sukses harus menitik bahkan mengenai program kerja dari calon kandidat dalam membangun kesadaran kritis untuk pemerintahan yang akan datang agar tercipta kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat dan mendatangkan investor berinvestasi agar mengurangi pengangguran dan mencipta lapangan kerja bagi masyarakat daerah setempat. Selain itu, tim sukses juga harus memiliki komunikasi antar tim yang bagus agar sukses dimaknai sebagai perilaku atau kegiatan komunikasi melalui media ataupun secara langsung kepada masyarakat. Komunikasi yang disampaikan punya akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Maka dari itu, perilaku komunikator sangat diperlukan seperti kompetensi atau penguasaan yang dimiliki komunikator. Pada masalah yang dibahas, sikap yang menunjukkan pribadi komunikator, apakah ia tegar dan toleran dalam prinsip, tujuan yang menunjukkan apakah hal yang disampaikan itu punya maksud yang baik atau tidak. Kepribadian yang menunjukkan apakah hal yang disampaikan itu menarik atau sebaliknya membosankan. Salah satu hal atau indikator yang bisa berpengaruh signifikan terhadap pemilihan kepala daerah adalah komunikasi politik tim sukses itu sendiri. Yang keempat, membangun relasi. Media berperan strategis dalam membuat berita yang oleh pembaca dianggap benar, sehingga terbangun kepercayaan masyarakat pada media. Membangun relasi yang baik dengan para stakeholders partai, dalam hal ini kita menyebutnya tim koalisi partai dan pemenangan. Membangun koalisi dengan kelompok dan individu yang memiliki pengaruh besar dalam politik dapat membantu dalam kampanye komunikasi. Dukungan dari tokoh terkemuka, partai politik, dan kelompok advokasi dapat memperkuat pesan dan message